tips and trick. Oke, langsung pertama aja dulu kali ya. Jadi kenapa sih kuliah itu penting gitu ya? Oke, kita bedah dulu nih. Oke. Nah, alasan kuliah penting itu yang pertama, kuliah penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, jadi buat kalian-kalian yang uh, punya keterampilan atau pengen punya pengetahuan yang lebih, itu kuliah itu sangat penting gitu. Jadi buat meningkatin keterampilan dan pengetahuan kalian di diri kalian masing-masing. Jadi kalian mau contohnya kalian mau bekerja atau segala macam itu harus punya keterampilan dan pengetahuan. Jadi kuliah itu salah satu sumber gitu ya buat kita mempunyai keterampilan dan pengetahuan itu. Yang kedua itu ada kuliah membuat peluang karir lebih luas. Maksudnya apa sih kuliah membuat peluang karir lebih luas? Jadi ini ibarat kata mungkin kita yang punya, kita sebagai manusia tentunya pengen lah punya karir yang bagus gitu ya, karir yang cemerlang, punya masa depan yang baik buat mungkin kita membangun keluarga ke depannya gitu. Itu tentunya harus punya peluang karir buat diri sendiri lebih luas lagi. Nah, ini kuliah itu sebagai salah satu jalan, bukan kuliah doang, tapi ini adalah salah satu jalan yang mungkin lebih besar peluangnya buat mendapatkan karir yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ada bukan hanya hard skill, tapi kuliah membentuk soft skill. Mungkin banyak yang bingung hard skill apa, soft skill apa. Oke, jadi contohnya ibarat ini ya. Kalau hard skill itu kalian pinter di olahraga. Mungkin itu hard skill kalian gitu. Kalian bidangnya bisanya di olahraga, minatnya di olahraga dan bakat kalian di olahraga itu hard skill kalian. Tapi soft skill itu maksudnya apa? Jadi soft skill itu mungkin bisa lebih ke public speaking kalian atau mungkin lebih ke cara kalian memimpin diri kalian gitu. Terus bangun relasi ke orang-orang karena butuh banget membangun relasi atau koneksi ke teman-teman atau ke orang-orang lain karena kalau kalian hidup sendiri gitu kan atau individualisme itu agak susah. Jadi kita sebagai makhluk hidup tentunya perlu apa ya, sifat sebagai mana sosial itu bekerja. Yang keempat itu ada peluang besar untuk memperluas koneksi. Nah, ini nih relate banget ya. Jadi mungkin kalian sering ngeliat gitu ya di banyak tempat atau di banyak tempat kerjaan, kadang kita susah banget buat dapat kerja pakai ibarat katanya apa sih namanya orang dalam lah gitu ya. Nah itu sama aja kayak di kuliah gitu. Jadi tujuan buat kuliah itu salah satunya ya untuk memperluas koneksi. Jadi kalian bisa punya kenalan orang banyak, punya teman yang banyak yang mungkin salah satunya bisa jadi koneksi kalian buat kerja misalkan atau buat segala macam yang menyangkut pautkan tentang hidup kalian gitu. Jadi ini nih salah satu yang paling penting. Itu nomor 4 yaitu memperluas koneksi. Nah yang terakhir itu jangan bangga kuliah sekarang ini adalah standar pendidikan terendah. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, mungkin kalian sering ke ngelihat gitu ya apa namanya lowongan pekerjaan gitu. Lowongan pekerjaan entah itu uh, industri apa gitu, industri perusahaan makanan atau industri kimia atau bahkan jadi seorang tenaga ahli pendidikan gitu atau sebagai dosen, sebagai guru itu sekarang udah punya standar pendidikan terendah itu ya rata-rata minimal kuliah gitu. Kalian harus kuliah buat dapetin kerjaan, bahkan yang kuliah bahkan lowongan pekerjaan pun kadang ada tuh yang membutuhkan apa namanya pengalaman berapa tahun. Bahkan kalau misalkan kita sebagai lulusan SMA doang gitu ya, terus mau melanjutkan pekerjaan tapi belum punya keterampilan sama pengetahuan yang didapetin di kuliah gitu, itu rasanya agak berat buat untuk saat ini ya. Untuk saat ini tuh standar pendidikan terendah itu rasanya memang udah kuliah gitu. Jadi memang agak sulit misalkan kalian cuma lulus SMA doang gitu. Ingin lebih kayak gitu untuk alasan kuliah penting. Nah, jadi kalian kenapa sih kuliah penting? Nah, ini salah 5 dari alasan kuliah penting.
Tentunya masih banyak lagi alasan-alasan lain, tapi ini mungkin alasan yang paling relate untuk sekarang dan alasan yang paling jelas gitu buat sekarang kenapa sih kuliah itu penting. Oke, oke, selanjutnya next slide. Langsung aja masuk ke Untirtanya nih. Kita mau jelasin tentang Untirtanya. Nah, Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia. Akreditasinya itu udah A ya. Jadi mungkin kakak tuh masuk tahun 2018, akreditasi A itu pas setelah kakak masuk. Jadi kemungkinan antara tahun 2018 dan 2019 itu akreditasi universitas sudah mulai A. Jadi dan ini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu salah satu universitas negeri yang mungkin akreditasinya di Banten A sendiri ya. Setahu kakak sih itu. Tuh, itu buat yang negeri. Oke. Okay. Nah, di Untirta ini ada beberapa fakultas. Oke, kita jelasin dulu ya. Yang pertama itu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau bisa dibilang FISIK. Yaitu selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau yang bisa dibilang FEB. Lalu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu yaitu FKIP biasa disingkatnya. Ya. Selanjutnya ada Fakultas Pertanian, itu biasa disingkat Faperta. Lalu ada Fakultas Hukum, biasa disingkat FH. Fakultas Teknik biasa disebut FT, dan fakultas yang paling baru nih, Fakultas Kedokteran, biasa disebut FK. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, jadi di Untirta ini banyak banget fakultasnya, ada 7 gitu. Dan masing-masing fakultas punya prodi atau jurusannya masing-masing. Nah, kampus Untirta ini ada berapa sih ya? Nah, jadi kampus Untirta itu ada 5, banyak banget tersebar gitu ya. Jadi ada yang di Serang tuh ada 4 dan ada satu lagi di Cilegon. Jadi yang di kampus A itu di Kabupaten Serang. Jadi di kampus A ini ada, untuk saat ini ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas apa lagi ya, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, lalu ada Fakultas Pertanian, itu ada di Kabupaten Serang. Tuh. Nah, buat kampus B yang di Cilegon itu ada Fakultas Teknik. Jadi uh, semua yang jurusan seperti teknik elektro atau teknik kimia itu ada di kampus B Cilegon, kampus teknik. Selanjutnya ada kampus C Ciwaru atau Serang. Nah, untuk kampus C ini cuma satu fakultas, FKIP. Oh ya, relate mau ngasih tahu kalau kampus B Cilegon itu bukan cuma FT ya, jadi ada fakultas kedokteran juga. Jadi ilmu kedokteran di situ. Yang selanjutnya ada kampus C Ciwaru Serang. Lalu selanjutnya, nah ada kampus D Kepandian Serang. Nah, kampus D Kepandian Serang ini dikhususin buat untuk anak D3 keperawatan. Jadi yang kuliah di Untirta dan masuk D3 keperawatan adanya di kampus D Kepandian Serang. Nah, lalu yang terbaru ada nih kampus Sindang Sari, ini kampus terpadu. Jadi mungkin ini yang paling baru. Jadi ini kampus baru yang lumayan dibilang besar gitu. Jadi ini adalah pusat dari kampus Untirta. Itu ada di kampus Sindang Sari. Jadi mungkin kalau ada yang wisuda atau ada pelepasan mahasiswa baru itu mungkin biasanya mungkin akan kedepannya dilaksanainnya di kampus Sindang Sari. Dan mungkin kalau misalkan kampus, ini kan kita ada kampus 5 kampus, jadi kita tersebar di beberapa daerah. Andaikan misalkan nyatu gitu ya, mungkin lebih gede gitu, mungkin berkomplek-komplek. Jadi sebenarnya ada kampus Untirta itu bisa dibilang salah satu yang paling besar di Banten. Mungkin yang paling besar, bukan salah satu. Nah, oke, selanjutnya langsung masuk ke jurusannya apa aja sih yang ada di Fakultas Teknik, misalnya Fakultas Pertanian yang ada di Untirta gitu. Oke, yang pertama itu jurusan di Fakultas Teknik, FT. Nah, berikut ada nama-namanya. Nanti kakak share materinya di grup. Mungkin kalian nanti bisa lihat dan bisa pelajari lagi materi-materinya di situ. Nah, di sini yang di kiri itu ada nama jurusannya. Jadi itu ada yang satu teknik elektro, itu B itu maksudnya akreditas ya. Jadi di sebelah kirinya itu nama jurusan dan di sebelah kanan itu akreditasnya.
karena akreditas untuk mencapai level universitas itu agak tinggi ya. Jadi misalkan kita buat nyentuh A aja itu mungkin lebih sulit. Maksudnya sulit daripada kita akreditasi misalkan kayak sekolah atau SMA atau SMK itu mungkin lebih gampang. Jadi kalau buat universitas itu punya minimal tersendiri. Jadi bahkan bisa dibilang untuk akreditasi B aja udah bagus gitu. Apalagi yang udah A. Itu bisa dilihatnya kaliannya ada teknik elektro, teknik industri, teknik kimia, teknik mesin, teknik metalurgi, teknik sipil, sama yang terbaru ada teknik informatika. Nah itu ada di Fakultas Teknik Untirta. Jadi mungkin yang kalian bingungin terkait jurusan teknik ini mungkin apa ya, metalurgi ya. Mungkin mau jelasin dikit metalurgi. Kalau metalurgi itu mungkin lebih ke prodinya terkait mineral gitu. Jadi terkait misalkan kalian mungkin inilah gampangnya KS lah ya. KS tuh salah satu acuannya itu teknik metalurgi. Jadi teknik metalurgi di FT ini paling lama, terlama di Indonesia, makanya dia di Fakultas Teknik sendiri udah nyentuh akreditasi A. Dan biasanya yang teknik metalurgi ini mungkin prospek kerjanya bisa di contohnya ya di KS gitu ya, jadi yang baja-baja dan segala macamnya. Pokoknya tentang baja, tentang uh, apa ya, tentang pokoknya mineral-mineral lah, pokoknya baja. Lalu selanjutnya ada jurusan di Fakultas Pertanian, itu ada agribisnis, agroekoteknologi, lalu ada ilmu perikanan, teknologi pangan, dan ilmu pertanian. Nah, yang untuk saat ini yang akreditasinya A itu ada agribisnis dan agroekoteknologi. Nah, apa sih yang membedain? Mungkin kalian kalau ilmu pertanian tahu lah ya, nggak jauh-jauh tentang pertanian, perikanan nggak jauh-jauh tentang perikanan, teknologi pangan nggak jauh-jauh tentang ya industri pangan, teknologi pangan. Agribisnis sama agroteknologi itu mungkin bisa dibilang gini. Kalau agribisnis ini manajemennya pertanian gitu. Jadi kita mengelola bisnis di bidang pertanian itu kayak gimana, ngelola apa namanya manajemen operasional di bidang pertanian itu bagaimana. Nah, itu mungkin lebih ke agribisnis. Nah, kalau ekoteknologinya itu mungkin lebih ke teknologinya. Jadi teknologi pertanian bagaimana, apa perawatan untuk pertanian kayak gimana, itu mungkin lebih ke agroteknologi gitu. Nah, selanjutnya ada jurusan di Fakultas Kedokteran. Nah, Fakultas Kedokteran ini yang paling baru ya. Jadi mungkin sekitar tahun 2018-2019 awal itu dibentuk Fakultas Kedokteran, di mana di dalamnya itu ada D3 Keperawatan, S1 Ilmu Gizi ini yang paling baru, S1 Ilmu Keolahragaan ini juga baru, S1 Perawatan juga baru, lalu ada sebenarnya ada S1 Ilmu Kedokteran, cuma di sini akan nulisnya profesi dokter atau profesi nurse. Jadi setelah, karena kan kalau dokter mungkin ininya lebih panjang ya, apa namanya, jenjang karirnya lebih panjang, jadi setelah kuliah pun belum belum langsung jadi dokter gitu, jadi harus dapetin dulu profesi dokter di Untirta, dan itu di Untirta sudah ada. Tuh, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jurusan di Fakultas Hukum. Nah, jurusan di Fakultas Hukum ini cuma satu, jadi S1 Ilmu Hukum. Dan ini ada jadi dan ini salah satunya jurusan yang hanya satu di fakultasnya gitu. Jadi punya satu fakultas dan punya satu jurusan. Dan untuk akreditasinya masih B. Lalu selanjutnya ada jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Nah, jadi ada 3 ya di jurusan FISIP, yaitu ada ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Nah, yang untuk saat ini yang akreditasinya A, ilmu administrasi negara, dan ilmu komunikasi B, ilmu komunikasi masih B. Ilmu pemerintahan masih C karena terbilang dia masih sangat baru buat jurusannya, dan seperti yang kakak bilang barusan, buat menyentuh akreditasi B di universitas itu lumayan sulit, jadi dinilai untuk B atau C pun sebenarnya udah lumayan bagus gitu di universitas gitu ya. Selanjutnya ada jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB.
Nah, di jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di FIB Untirta ini terbilang apa ya, D3 paling banyak di fakultasnya gitu. Jadi D3-nya ada akuntansi, D3 keuangan perbankan, ada D3 marketing, lalu ada D3 perpajakan. Dan semuanya itu akreditasinya B. Lalu selanjutnya ada yang S1-nya itu ada S1 akuntansi, S1 ekonomi syariah, satu ilmu ekonomi pembangunan, sampai satu manajemen gitu. Nah, mungkin kalian nih, kan tadi aku udah ngejelasin ya jurusan sama fakultasnya sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, tanyain di waktu sesi tanya jawab, nanti kita bantu jawab ya. Apapun lah, apapun pertanyaan nanti kita bantu jawab. Nah, selanjutnya nih yang paling banyak nih jurusan di fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP. Jadi kalian bisa lihat di sini ada berapa ya? Satu, dua, tiga. Ya pokoknya banyak. Jadi ada S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PKN, masuk Pendidikan Sejarah, Pendidikan Seni Drama Tari, Pendidikan Sosiologi, Vokasional Teknik Elektro, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Guru Sekolah Dasar, terus Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Khusus, Pendidikan Kimia, Pendidikan TK, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Konseling, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi mungkin jurusan ini tuh cocok banget buat kalian yang ada minat sama ada keinginan buat jadi guru atau keguruan atau ilmu pendidikan lah. Jadi kalian mau yang jenjangnya mungkin mau jadi PNS guru atau segala macamnya, ini tempatnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FIC. Oke, selanjutnya, nah ini daya tampungnya nih. Daya tampung Saintek. Jadi, oh ya mau jelasin dulu ya. Jadi buat di kalian kalau mau masuk, mungkin di next aja. Pokoknya ini kita mau jelasin dulu daya tampungnya. Di sini ada daya tampung teknik mesin, teknik elektro, nanti materinya kakak share. Nah, di sini paling banyak itu ada di agribisnis. Daya tampungnya itu 123 untuk tahun 2021. Jadi daya tampung bisa apa ya? Bisa jadi rencana kalian, uh, bisa jadi apa namanya, strategi kalian gitu buat masuk kampus, karena daya tampung juga mempengaruhi ini kan apa namanya, kesaingan atau kompetitif di setiap masuk atau enggaknya universitas. Jadi mungkin lebih banyak daya tampung, lebih nggak bisa dibilang lebih mudah sih, tapi uh, lebih ada kesempatan lah daripada yang memiliki daya tampung yang lebih rendah. Bisa dilihat ya, jadi ada kedokteran daya tampung 25, informatika daya tampung 43, keperawatan daya tampung 21, dan sebagainya. Nanti materi ini kakak share di grup. Terus selanjutnya tuh daya tampung yang untuk sosum. Yang paling banyak itu ada di hukum, daya tampung 207 mahasiswa. Itu memang daya tampung yang bisa dibilang besar gitu ya. Sangat besar di Untirta untuk saat ini. Kita langsung next aja mungkin. Nah, gimana sih cara masuknya buat di Untirta? Yang mau jelas, kakak mau jelasin. Jadi ada 4 tahap, mungkin 5 tahap ya, buat masuk ke Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Yang pertama ada SNMPTN. SNMPTN ini gimana? Jadi SNMPTN ini sistemnya kalian nggak perlu ujian, nggak perlu uh, apa namanya, kita repot-repot buat belajar buat masuk universitas, karena selama kalian belajar di sekolah itu nilai rapotnya bakal di-input ke dalam SNMPTN gitu. Jadi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 12 itu buat semester 1 doang. Jadi kelas 10 semester 1 semester 2, kelas 11 semester 1 semester 2, dan kelas 12 itu semester 1. Nanti semua nilai rapot itu digabung buat kalian ngikut seleksi masuk di SNMPTN. Jadi ini mungkin uh, setelah kalian UNBK, nah itu biasanya ada seleksi SNMPTN. Lalu selanjutnya ada SBMPTN. SBMPTN ini seleksi masuk di mana kalian udah mulai ujian atau ibarat inilah apa namanya, mengerjakan soal gitu. Jadi SBMPTN ini buat kalian yang
buat anak kelas 12 ini harus fokus banget SBMPTN karena SNMPTN kan cuma semester 1 ya di kelas 12. Jadi SBMPTN ini cocok banget buat kalian yang emang mau fokus ke masuk Untirta atau masuk kampus lain negeri gitu. Jadi salah satu yang daya tampung paling banyak itu ada di SBMPTN sebenarnya. Lalu selanjutnya ada SMMPTN Barat. Jadi SMMPTN Barat ini seleksi mandiri dari beberapa universitas di bagian barat, salah satunya Untirta. Jadi di sini kayak ujian sama juga kayak SBMPTN, tapi bedanya tidak se-Indonesia gitu. Jadi beberapa universitas di bagian barat, termasuk Untirta. Nah, buat masuk kedokteran ada lagi namanya SMM kedokteran. Jadi SMMPTN itu dibagi jadi dua. SMMPTN Barat sama SMM kedokteran. SMMPTN Barat itu semua jurusan kecuali kedokteran. Jadi kalau kalian mau masuk teknik atau mau masuk keguruan, fakultas keguruan, atau mau masuk ke bidang ekonomi bisnis, itu kalian ikut ujian yang SMMPTN Barat. Nah, kalau kalian yang mau masuk kedokteran itu ada lagi SMM kedokteran. Jadi dipisah gitu ya. Lalu selanjutnya ada UMMPTN. Nah, UMMPTN ini khusus buat kalian yang mau masuk ke jenjang karir yang D3. Jadi bukan S1 ya. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin maunya yang D3 aja gitu. Karena S1 kan mungkin agak lama ya, 4 tahun. Atau kalau D3 cuma 3 tahun. Jadi mungkin kalian mau yang, kalau yang mau cuma D3, itu seleksi untuk mandirinya adalah UMMPTN. Oke, selanjutnya, apakah ada beasiswa? Nah, di sini kakak mau jelasin ada banget ya. Jadi buat kalian yang mungkin keluarganya atau ekonomi keluarganya nggak bisa ngebantu buat kalian kuliah, atau ekonomi kalian emang lagi susah karena PPKM, karena lagi corona atau kayak gini, ada banget beasiswa di setiap kalian mau masuk universitas negeri. Yang salah satunya ada bidik misi. Nah, bidik misi ini biasanya buat sekolah-sekolah itu biasanya udah didaftarin. Jadi kalian misalkan kalian kelas 3 nih ya, terus kalian mau udah mendekati akhir-akhir seleksi masuk universitas nih, universitas negeri. Nah, biasanya nanti dari sekolah ada tuh ngelis nama-nama yang mungkin bisa ikut ujian SBMPTN pakai jalur bidik misi. Jadi di sini jalur bidik misi buat beasiswa kalian-kalian nol rupiah ya. Jadi benar-benar kalian tuh dibiayain kuliahnya mau semester 1 sampai semester 8. Kan lulus kemungkinan semester 8 ya. Jadi semester 1 sampai semester 8 kalian dibiayain sama bidik misi, itu kalian benar 0% lah ibaratnya. Itu bidik misi. Lalu ada Kartu Indonesia Pintar contohnya, lalu ada Bank Indonesia, Bank BNI, Pertamina Foundation, atau Jarum. Nah, pokoknya kalian yang mau kuliah tapi bingung ekonomi keluarga lagi kecil gitu, atau pendapatan orang tua lagi kecil, itu nggak usah berkecil hati gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah, kejar aja semangat kalian, karena banyak jalan buat sebenarnya kalian kuliah gitu, bisa kuliah. Jadi nggak usah takut takut nggak ada biaya atau segala macam, karena sekarang tuh udah zamannya canggih gitu ya, udah banyak informasi buat kalian tuh mudah dapat beasiswa di kampus gitu. Bahkan beasiswa ini tuh cuma segelintir doang gitu yang ada di Untirta. Contohnya di jurusan kakak di teknik itu ada beasiswa juga dari Chandra Asri sama Tereos. Jadi kalau kalian tahu perusahaan Chandra Asri dan Tereos, dia juga ngasih beasiswa tapi untuk beberapa jurusan doang. Oke, lalu selanjutnya, fakta nih tentang Untirta. Jadi mungkin ini sebagai acuan ya buat kalian biar semangat itu belajarnya. Jadi jangan kendor buat masuk ke universitas negeri, karena kalian mungkin ada di tahap yang bakal capek banget.
apalagi yang kelas 3 yang kelas 12 karena ada UNBK, ada UTBK buat masuk ke PTN, terus ada ujian praktek segala macam lah. Pokoknya apalagi yang SMK ya, ada apa namanya ada ujian kompetisi gitu, dan itu mungkin jadi bagian di dalam hidup kalian yang paling capek lah. Soalnya kakak juga ngerasain kan. Jadi kakak nih pengen ngasih tahu nih fakta-fakta tentang kita. Yang pertama itu Untirta berhasil meraih ranking universitas dengan urutan 46 menurut Webometrics se-Indonesia pada Januari 2001. Nah, jadi Untirta berada di urutan 46 universitas di Indonesia dengan ranking 46 gitu ya, dari 100 universitas di Indonesia. Jadi ini bagus banget karena tahun 2020 itu kebetulan kita tuh ada di urutan 70 atau 80 se-Indonesia, dan sekarang udah naik drastis dari urutan 46 se-Indonesia. Dan bahkan rektor Untirta itu menargetkan buat Untirta ini jatuh di rank 25 atas di tahun 2022. Jadi pokoknya kalian yang orang Banten udah cocok banget sih buat masuk ke universitas negeri di Untirta gitu, karena udah dibilang menjadi universitas yang kompetitif di Jawa atau di Indonesia gitu, nggak cuma di Banten gitu. Nah, yang kedua itu ada Untirta memiliki keketatan tertinggi pada SNMPTN 2001 untuk Saintek dan Sosum. Kakak jelasin ya, buat keperawatan itu di Untirta punya keketatan tertinggi ketiga se-Indonesia dengan rasio 1:80. Jadi mungkin ibaratnya gini ya, jadi dari 80 orang diambil satu untuk satu kuota buat jadi mahasiswa perawatan Untirta, dan itu gede banget ya. Jadi dari 80 siswa gitu yang daftar hanya satu tuh yang dipilih, dan itu keperawatan Untirta memiliki catatan tertinggi ketiga se-Indonesia. Jadi bisa dibilang peminat buat buat siswa atau siswi di Banten itu sangat tinggi untuk perawatan. Selanjutnya ada teknik informatika, memiliki ketatan tertinggi ke-8 se-Indonesia pada Saintek dengan rasio 1:68. Jadi 68 orang nih hanya satu gitu yang dipilih. Jadi itu benar-benar gede banget keketatannya. Nah, dia kakak harapnya sih keketatan ini bukan jadi kalian ini ya, bukan kalian jadi malah ngedrop atau malah takut, aduh takut nggak terima atau segala macam. Justru ini jadi patokan kalian yang harus kalian tuh harus lebih belajar. Jadi di Untirta ini punya keketatan yang tertinggi karena minatnya banyak banget. Dan bahkan teknik informatika ini salah satu jurusan baru, jadi tidak ada mahasiswanya, baru baru nol gitu, nggak ada peminatnya. Ketika dibuka ternyata gede banget yang mau masuk ke teknik informatika Untirta. Jadi bisa dibilang Untirta jadi salah satu universitas yang sekarang paling diminati lah, nggak kalah sama kayak UGM, UI gitu, ITB gitu. Walaupun tetap mungkin universitas besar-besar lainnya masih lebih di atas kita, tapi kita nggak kalah saing gitu dari universitas lainnya. Oke, selanjutnya itu ada kedokteran, memiliki ketatan tertinggi ke-20 Indonesia dengan rasio 1:58. Lalu untuk manajemen, memiliki ketatan tertinggi ke-13 Indonesia pada Sosum dengan rasio 1:56. Nah, itu ya. Lalu selanjutnya, kakak nggak mau panjang-panjang karena kakak mau lebih ke tanya jawab, jadi yang mau bingung segala macam tentang kita bisa langsung tanya jawab aja. Nah, ini tips and triknya ya. Nah, buat yang pertama itu buat anak kelas 10 dan 11 itu fokus SNMPTN dan kejar nilai rapot kalian dari sampai 11. Jadi buat kalian nih yang mungkin yang di sini yang ada anak kelas 10 atau anak kelas 11 mungkin bisa fokusnya ke SNMPTN dulu tuh, jangan apa namanya, kejar nilai rapot kalian dari semester 1, semester 2 kelas 10, terus semester 1, semester 2 kelas 11, itu kalian kejar pokoknya. Nah, buat kalian anak kelas 12 nih, udah nggak usah fokus SNMPTN lagi. Jadi kalian yang anak kelas 12 langsung aja fokus SBMPTN. Kenapa? Karena SNMPTN itu
Mungkin ibaratnya kalau anak-anak dulu ya, kalau anak-anak kampus yang udah jadi mahasiswa, SNMPTN itu lebih ke hoki-hokian. Jadi yang masuk tuh kadang ada tuh yang mungkin nilai rapotnya lebih tinggi dari kita, tapi dia nggak masuk Untirta. Tapi ada yang nilai rapotnya lebih rendah dari kita, ternyata masuk Untirta loh SNMPTN. Jadi untuk SNMPTN ini uh, nilainya atau apa namanya ya, ibaratnya buat jenjang masuk ke universitas dibilang agak-agak hokian lah. Jadi buat kalian yang buat anak kelas 12 itu langsung aja fokus SBMPTN. Bahkan untuk anak SMA yang mau kuliah itu bisa memprioritaskan SBMPTN daripada UNBK. Kenapa? Karena persentase lulus sekolah itu lebih tinggi jauh daripada persentase kalian lolos SBMPTN. Buat lolos SBMPTN itu salah satu kompetitif paling besar di jenjang pendidikan karena memang banyak banget kompetitif di sana gitu. Jadi banyak banget kompetisi dari masing-masing siswa mahasiswi karena ada juga kan yang gap year, ada yang mungkin udah masuk kampus terus mau ngambil jurusan lain gitu. Karena SBMPTN itu bebas dan memang kompetitifnya gede banget. Jadi kalian yang kelas 12 itu justru buat kakak ya, kakak saya saranin buat memprioritaskan SBMPTN pada UNBK. Yang ketiga itu cari referensi belajar yang bagus selain di sekolah. Nah, kenapa sih nyari referensi belajar yang bagus selain di sekolah? Mungkin di sekolah udah bagus, nilai kalian bagus di sekolah, kalian kenal banyak guru dan segala macem yang buat kalian bisa apa ya namanya dikenal di sekolah, tapi belum tentu buat masuk ke kampus karena referensi belajar yang kalian dapatkan yang kalian dapetin di sekolah itu nggak cukup kalau cuma di sekolah doang. Jadi menurut kakak kalian bisa nyari referensi lagi di luar sekolah. Contohnya kalau kakak mau ngasih referensi itu ada Zenius. Jadi Zenius itu kayak apa ya, kayak ruang guru. Kalau kalian tahu ruang guru, kayak video gitu, video pembelajaran segala macam. Tapi kalau Zenius ini dia lebih fokus ke SBMPTN-nya. Jadi kalau kakak dulu emang dari awal tuh dari awal mau masuk kampus ya kakak udah langganan Genius. Jadi buat kalian tuh yang mau nyari referensi belajar itu cocok banget nih Genius salah satunya, atau buku Wangsit SBMPTN atau yang lainnya juga bisa. Jadi referensi belajar yang bagus dan di sekolah itu penting banget. Jadi nggak cuma di sekolah, kalian harus belajar juga di tempat lain. Nah yang keempat itu cari tahu lebih dalam tentang jurusan yang mau kamu ambil. Nah itu penting banget. Banyak yang bilang ke kakak gitu, banyak yang PC kemarin ke kakak, kak saya mau masuk jurusan ini tapi orang tua maunya ini gitu. Nah, saya mau masuk jurusan teknik kimia tapi orang tua mau masuk saya tuh masuk ke ekonomi bisnis gitu. Nah saran kakak yang kayak gitu kalian cari tahu lebih dulu nih tentang dua jurusan tersebut. Misalkan kalian mau masuk teknik kimia, berarti kalian cari tahu lebih dalam tentang jurusan itu, sama kalian cari tahu lebih dalam juga tentang jurusan ekonomi dan bisnis itu. Karena kenapa jurusan ini kan apa ya ibarat itu tuh bakal jadi sumber kalian buat kerja nanti. Keterampilan sama pengetahuan yang bakal kalian dapat itu tuh ada di jurusan yang mau kamu ambil. Jadi kalau kalian asal-asalan cuma mau nyari asal kalian kuliah doang tapi nggak tahu jurusan yang mau ambil, kayak yang kamu mau ambil itu di dalamnya mau pelajarin tentang apa segala macam, nanti kalian justru susah sendiri waktu udah masuk jadi mahasiswanya gitu. Karena bagi kita yang mahasiswa yang udah masuk itu justru lebih susah keluar dari kampusnya ketimbang masuk kampusnya gitu. Jadi kalian harus lebih tahu dulu nih tentang jurusan yang mau kamu ambil tuh kayak gimana, belajar tentang apa, prospeknya apa, kalau misalkan kerja itu di mana. Jadi kalian harus tahu banget. Nah selanjutnya itu ada
pelajari materi tentang soal yang sering keluar dari 3 sampai 5 tahun terakhir di SBMPTN. Mungkin ini tips sama trik buat kalian yang mau ini ya, fokus SBMPTN gitu. Jadi kalian bisa pelajarin tuh materi-materi itu tentang soal yang sering keluar dari 3 sampai 5 tahun terakhir. Contohnya gini. Contohnya misalkan matematika yang sering keluar di SBMPTN itu 3 sampai 5 tahun terakhir materi tentang aritmatika. Ya udah kalian belajar dan kalian pahamin banget tuh aritmatika. Yang kayak yang lain yang materinya mungkin bakal keluar sedikit ya nggak usah. Jadi kalian memperdalam beberapa materi yang menurut kalian bakal keluar dan sering keluar di SBMPTN 3 sampai 5 tahun terakhir. Atau misalkan IPS tentang sejarah sejarah Indonesia. Nah, kalian dalemin sejarah Indonesia. Di sejarah-sejarah lain mungkin kalian uh, bukan kalian nggak belajarin ya, tapi kalian nggak prioritasin, jadi kalian prioritasin sejarah Indonesia buat kalian tahu tuh tentang sejarah Indonesia segala macam, karena sering banget kan materi banyak ya, kalian nggak mungkin lah kalian tahu semua materi. Bayangin aja dari misalkan IPA ada kimia, terus ada fisika, ada biologi, kalian nggak mungkin memperdalam semua materi di ketiganya itu. Atau yang IPS itu ada sosiologi, ada ekonomi, kan kalian nggak mungkin semuanya paham dan kalian dalemin materi-materi tersebut. Jadi kalian belajar beberapa materi yang sering keluar dan itu kalian dalemin. Jadi yang nggak sering keluar mungkin jadi prioritas lainnya. Nah, yang terakhir nih buat kalian yang mungkin takut masuk Untirta karena kayaknya Untirta susah, jadi gak usah khawatir. Untirta juga memproseskan mahasiswa baru yang berasal dari Banten. Jadi mungkin bisa dibilang hampir 90% lebih itu mahasiswa di Untirta itu asal Banten gitu ya. Jadi buat kalian itu nggak usah takut buat masuk Untirta, karena Untirta juga pengen lah orang Banten asli itu yang masuk Untirta dan ngembangin diri di Untirta. Tuh. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, di Untirta juga masih memproseskan mahasiswa baru berasal dari Banten. Jadi tapi bukan menutup kemungkinan yang luar dari Banten masuk ke kita ya, karena teman kakak juga yang dari Aceh, yang dari Papua gitu. Tapi tentunya dari Banten ini yang paling banyak. Mungkin bisa dibilang 95% lebih lah. Oke. Nah, mungkin udah tuh itu aja. Jadi mungkin selanjutnya bisa diserahkan ke Chandra buat sesi tanya jawab kali ya, Chandra. Oh iya, ya, makasih Kak Farhan untuk pemaparan materinya cukup jelas ya. Baik, selanjutnya mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada kalian yang dari kalian mungkin masih ada yang pengen bertanya gitu kan, atau masih bingung gitu kan tentang Untirta, dipersilakan untuk bertanya, nanti dijawab oleh kami gitu. Dipersilakan untuk para peserta jika ingin ada yang ditanyakan. Ya, bisa ditanyain di chat atau bisa langsung ngomong apa. Ya, Apapun nanti kita jawab gitu. Karena buat sosialisasi ini kita sih pengennya ada feedback dari kalian ke kita. Jadi kalian tuh maunya mau nanya apa segala macam nanti kita jawab. Iya, kalau misalkan ada yang malu nggak apa-apa, di chat bisa. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, ada pertanyaan sebenarnya yang nggak langsung PCK kemarin. Jadi ada yang nanya kayak gini. Kak, saya bingung mau ambil jurusan apa karena dari saya sendiri pribadi katanya mau masuk kimia, tapi keluarga maunya ekonomi bisnis gitu katanya. Nah, sarannya, kalau sarannya sebenarnya kayak gini tuh banyak ya. Jadi mungkin kita juga nih yang mahasiswa nih dulu waktu kita SMA juga bingung mau masuk jurusan apa, tapi kitanya maunya ini atau mungkin orang tuanya maunya ini. Gimana cara ngatasinnya? Ya simple sih sebenarnya, itu udah alasan sering banget buat kalian anak-anak kelas 12 tuh.
Buat cara ngatasinnya, yang pertama kalian seperti yang kakak bilang ya tadi, cari tahu banget tentang jurusan yang mau kamu ambil. Jadi misalkan kamu mau tahu tentang teknik kimia, ya kalian cari tahu tentang teknik kimia, atau orang tua maunya ekonomi bisnis, cari tahu tentang ekonomi bisnis, nanti kalian gabungin, nah, kira-kira mana sih bakat atau apa ya, ibarat uh, keinginan kalian buat masuk jurusan itu. Ya, kakak jelasin gini deh, gampangnya. Kalian tahu jurusan itu tepat atau enggak buat kalian, itu bisa dilihat dari kalian seberapa penasaran sama jurusan itu. Contohnya gini deh, misalkan kalian nih udah, misalkan kalian lagi belajar tentang ekonomi gitu ya buat yang anak IPS, atau misalkan tentang kimia buat anak IPA. Kalian udah selesai nih belajar kimianya di sekolah, terus ada jam waktu istirahat. Tapi kalian masih penasaran nih sama materi tentang kimia tadi. Kalian masih nge-searching materinya, kalian masih ngeliat di Google tentang materinya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa uh, kalian tuh sebenarnya ternyata minatnya di situ, ternyata bakatnya di situ, ternyata yang kalian mau tahu tuh ternyata di situ gitu. Nah, itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi salah satu alasan kalau kalian mengambil jurusan. Kenapa kakak masuk teknik kimia? Kita bisa nggak jelasin ya. Kakak juga dulu kayak penasaran terkait kimia sama perusahaan industri kimia itu kayak gimana sih jalannya gitu. Jadi kan di Cilegon kan banyak ya industri-industri kimia. Jadi kakak waktu SMA tuh penasaran sama industri kimia tuh kayak gimana, apa namanya operasionalnya, gimana sih cara ngebuat pabrik sebesar itu gitu. Nah itu alasan kakak kenapa masuk teknik kimia kita. Nah, alasan-alasan yang kayak gitu bisa kalian pakai buat kalian yang bingung mau masuk jurusan apa gitu. Jadi alasan-alasan klasik sebenarnya. Jadi alasan penasaran kalian tentang misalkan tentang bahasa Inggris segala macam. Nah itu bisa jadi prospek kalian buat milih jurusan kalian gitu. Mungkin itu dari jawaban kakak ya. Kemarin tuh ada yang nanya soalnya kayak gitu. Nurul kalau nggak salah. Nah kalian ada yang mau tanya? Itu mungkin Chandra bisa ini ya, bisa bacain tuh ada yang bertanya di chat. Oh iya, ini ada yang bertanya ya, apa ini? Halo, kakak izin bertanya, saya tertarik mengikuti student exchange. Apakah Untirta membuka peluang atau dengan kata lain memiliki relasi dengan kampus luar negeri? Jika ada programnya, namanya apa ya kak? Oh, student exchange. Iya, Maaf ya, saya oh, menjawab iya. satu-satu dulu kali ya. Oke, satu-satu aja dulu ya. Persilakan untuk Kak Farhan mungkin. Oke, maaf ya saya makan. Oke, menjelasin. Ada nggak sih student exchange yang luar negeri? Banyak, ada banget ya. Kita kebetulan kalau di jurusan yang lain kalau nggak tahu, tapi di jurusan kakak tuh ada tuh yang student exchange ke Korea. Jadi beberapa bulan di sana. Tapi itu adanya sebelum PPKM, sebelum Corona. Itu karena sekarang kan mana bahkan keluar kota aja nggak bisa. Mau gimana mau keluar negeri gitu. Kalau sebelum Corona itu ada student exchange, misalkan ke Korea beberapa bulan, belajar di sana, belajar kepemimpinan dan segala macam, belajar uh, tentang jurusan teknik kimia di sana dari orang-orang universitas apa ya namanya kemarin tuh ya, saya lupa kakak. Pokoknya pokoknya banyak banget student exchange ke luar negeri, bahkan ke dalam negeri juga ada gitu. Misalkan student exchange ke Universitas Unila Lampung, terus kalian kenalan sama mahasiswa-mahasiswa Lampung, atau mahasiswa kemarin tuh kalau di jurusan kakak ada student exchange ke Universitas mana ya, Kalimantan lah pokoknya. Jadi ada beberapa yang dari Untirta ke Universitas Kalimantan, yang dari Kalimantannya ke Untirta gitu. Dan kita saling belajar, saling kenal, saling tahu, saling ngobrol. Kakak sampai saat ini bahkan ada punya teman dari Kalimantan itu juga gitu.
dari hasil student exchange itu. Jadi banyak banget student exchange di Untirta itu banyak. Oke, mungkin udah itu aja pertanyaannya. Dari siapa tadi? Untuk pertanyaan dari siapa? Vicky ya. Iya, Vicky. Itu jawaban dari Oke. Kak Farhan. Apakah sudah cukup atau masih ada yang? Jelas, Vicky. Sudah Kak, terima kasih. Oke. Oke. Bisa. Selanjutnya nih ya, ada lagi yang bertanya. Ini Sevi ya, Sevi. Kayak izin bertanya, saya Sevi dan sekolah di SMK bukan SMA. Jurusan saya teknik otomasi industri dan saya ingin kuliah tetapi lintas jurusan kali mungkin ya. Alias pindah jurusan gitu. Misal saya pilih jurusan manajemen untuk kuliah, nanti apakah sulit untuk diterima alias presentasinya untuk diterima berapa ya? Oke, mau jelasin ya. Untuk SMK, kalau mau lintas jurusan, mungkin untuk SNMPTN agak susah ya, karena rapot kalian kan beda. Jadi ibarat mah kalian belajar teknik ini otomasi, bahkan buat SMA juga ya. Buat SMA juga buat lintas jurusan itu susah banget. Karena kalian ibarat mah gini ya, dari kalian kelas 1, kelas 2, kalian belajar tentang apa, lalu di SNMPTN nilai rapot kalian gak relate sama jurusan yang mau kamu ambil. Terus kalian tanya lagi, kalau SBMPTN gimana Kak? Nah, kalau SBMPTN tuh bisa banget. Jadi SBMPTN tuh nggak menutup kemungkinan buat kalian yang lintas jurusan atau yang nggak sesuai sama jurusan di SMA atau SMK buat masuk ke jenjang jenjang kuliah di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi contohnya gini lah, teman kakak ada anak SMK mesin, dia dari mesin, tapi mau ngambil teknik kimia. Nah, teman kakak itu SBMPTN, dia ikut SBMPTN, belajar SBMPTN, dan keterima gitu. Nah, sebenarnya itu kan nggak jauh beda ya sebenarnya teknik mesin sama teknik kimia. Maksudnya belajarnya saya tetap saintek, tapi kan tetap aja jurusan yang mau diambil kan agak jauh ya. Nah, itu bisa banget. Atau mungkin cerita lain kayak teman kakak di SMA, dia sekelas sama kakak, anak IPA 1 atau MIPA 1, dia sama 4 Cilegon. Dia dari IPA tapi mau masuk manajemen. Nah, buat SNMPTN kan agak susah. Jadi dia fokus ngejar di SNMPTN dan alhamdulillah dapat gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat kalian yang mau lintas jurusan itu bisa banget buat dapet di SBMPTN atau SNMPTN. Tapi untuk SNMPTN agak susah, karena bukan agak susah, mungkin agak impossible gitu ya. Karena kan ibarat mah kalian dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 belajar tentang apa, tapi di rapotnya nggak relate sama jurusannya gitu. Kalian bisa banget kan. Dan yang mau lintas jurusan kayak gitu, kakak saranin belajarnya harus ekstra ya, karena kan ibaratnya kalian agak tertinggal dari yang udah belajar gitu ya. Misalkan kakak dari IPA mau masuk teknik kimia, mungkin kakak sedikit-sedikit tahu tentang IPA, tentang kimia, tentang biologi, tentang fisika gitu. Jadi kakak nggak terlalu nol nih. Nah, kalau yang lintas jurusan kan itu dari nol banget ya. Jadi kalian harus benar-benar ekstra belajar. Cara belajarnya gimana? Kan sedangkan kita nggak sesuai nih sama jurusan dari SMA-nya gitu ya, atau SMK-nya gitu. Nah, cara belajarnya itu yang kakak bilang. Kalian bisa lihat di Zenius, atau bisa lihat ruang guru, segala macem. Karena sekarang tuh gampang banget sebenarnya buat belajar. Jadi, bahkan di Zenius atau ruang guru atau segala macamnya, itu kalian belajar dari konsep nol. Gitu. Jadi benar-benar nol, jadi kalian bisa belajarin. Dan kalian ngeluangin waktu lah setiap hari sejam aja, atau 30 menit, kekejar itu materinya, insya Allah. Gitu. Karena teman kakak juga yang dari IPA mau ngambil manajemen IPS, berarti kan harus belajar tentang sejarah. Mungkin yang dari kelas 1 nggak pernah belajar tentang sejarah, terus belajar tentang ekonomi, dan alhamdulillah keterima jadi mahasiswa manajemen di Untirta. Bahkan nggak cuma satu orang di jurusan manajemen Untirta yang lintas jurusan, itu banyak banget. Jadi nggak usah takut buat lintas jurusan, yang penting belajarnya gitu. Itu sih. Gimana? Terjawab nggak?
Sevi tadi ya yang bertanya, apakah sudah cukup, Sevi? Cukup, Kak. Terima kasih. Iya, makasih sama-sama. Ini pertanyaan selanjutnya ya, kita jawab satu-satu aja ya biar enak. Ini apa? Dari Najwa. Kak izin bertanya, berarti Fakultas Kedokteran ya ini di Untirta belum ada akreditasinya ya karena fakultas masih baru. Ya betul banget. Betul sih. Jadi Untirta itu kerjasama untuk membangun fakultas kedokteran dengan Unpad kalau nggak salah. Jadi banyak beberapa dosennya juga, dia kebetulan ada yang dari Unpad, ada yang dari Untirta sendiri. Jadi di fakultas kedokteran ini masih baru banget, jadi di akreditasinya belum ada. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau nggak ada akreditasi jelek. Jadi apa ya, ibaratnya ya namanya kedokteran nggak mungkin kalau jelek ya. Apalagi ibaratnya banyak banget peminat ilmu kedokteran. Bisa dilihat tadi ya, kedokteran kan masuk ke ketatan tertinggi ke-20 Indonesia SNMPTN. Padahal belum ada akreditasinya. Tuh. Bukan belum ada akreditasinya ya, tapi terakreditasi, tapi belum nyentuh angka-angka lagi tuh, belum A, belum B. Tuh. Ya, siapa itu? Najwa gitu. Jadi masih karena baru jadi akreditasinya masih belum gitu. Iya, belum. Apakah sudah cukup Najwa CR? Iya Kak, cukup. Terima kasih. Oke, sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak Chandra. Untuk jurusan FEB di Untirta di jurusan manajemen ada berapa SKS-nya ya Kak? Untuk di jurusan manajemen, karena Kakak juga jurusan manajemen ya, itu kurang lebih total SKS-nya itu 140-an, tapi lebih tepatnya mungkin sekitar 143 lah, 143 pas 145 gitu. Jadi sekitar 140-an ya, 143 lah. Nah, jadi sekitar segitu sih total SKS-nya gitu ya, sampai kalian skripsi gitu, maksudnya sampai kalian lulus dari dan mendapatkan gelar. Kalau manajemen itu tetap ikut ke SE ya, gelarnya sarjana ekonomi. Jadi itu aja. Untuk Siti Amalia, apakah sudah cukup atau masih ada yang ditanyain lagi? Mungkin kalau yang belum tahu SKS gitu bisa dijelasin, SKS itu apa gitu ya? Oh, sok silakan Kak Farhan, takut mau menjelaskan. Jadi kalau SKS itu ibaratnya jam apa ya? Bukan jam ya. Jadi gimana ya jelasnya? Gini, gampangnya gini. Misalkan pelajaran kimia SKS-nya 2. Nah, berarti pelajaran kimia itu belajar selama 2 SKS. Misalkan 1 SKS itu selama 1 jam, berarti kalian belajar 2 jam di pelajaran kimia itu selama 1 minggu misalkan ya. Nah, jadi di universitas punya minimal SKS yang harus kalian ambil di setiap mata kuliahnya gitu. Jadi kalian ada minimalnya lah buat kalian lulus itu harus ngambil berapa SKS, berapa mata kuliah. Seperti itu sih. Gitu. Ya, untuk Siti, apakah sudah cukup jelas, Siti Amalia? Siti. Mungkin koneksi kali atau? Ya, dan bisa lanjut. Lanjut aja ya, oke. Oke. Ini dari siapa nih? Sapna Budiawati. Kak izin bertanya, perbedaan D3 sama S1 apa ya? Misalkan di Untirta ada keperawatan S1 sama D3, nah itu apakah gelarnya sama S keperawatan atau beda? Kalau izin ini yang menjawab ya. Sebenarnya kalau D3 sama S1 itu perbedaannya sebenarnya simpel ya, karena bedanya tuh seringnya gini. D3 itu lebih ke praktek, kalau S1 tuh lebih banyak ke teori gitu. Itu sih gambaran kecilnya aja. Kalau untuk gelar sih beda gitu, karena gini, kalau D3 gelar itu apapun jurusan kalian gitu ya. Misalkan D3 manajemen, D3 teknik industri atau D3 teknik kimia, pokoknya D3 teknik jurusan apapun, itu kalian tuh tetap aja bakal ketika kalian lulus tuh gelarnya bakal AMD gitu, alih madya AMD gitu. Jadi kecuali kalian ngambil sarjana, misalkan kayak kakak ya jurusan manajemen gitu, nanti ketika lulus gelarnya gelarnya itu sarjana ekonomi SE gitu ya. Kayak misalkan Farhan ya, Kak Farhan itu misalkan jurusan teknik, ketika dia lulus dia akan mendapatkan gelar ST gitu, sarjana teknik gitu. Terus misalkan kayak guru ya, pendidikan gitu, misalkan itu sarjana itu pendidikan gitu, jadi SPD gitu.
Jadi beda gelar, kalau gelarnya kalau pertanyaannya gelar itu antara D3 sama S1 beda, ya beda gitu. Kalau sarjana mengikuti apa yang kalian ambil gitu jurusannya. Jadi kalau D3 enggak gitu. Kalau D3 tuh di ibaratnya rata gitu. Lulusannya tuh gelar itu AMD gitu. Alimadia gitu. Semoga terjawab ya tadi siapa? Untuk Safna Safna Budiawati ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Safna. Mungkin Sudah Kak, terima kasih. oke Safna mantap. Oke, ini lanjut lagi ya. Siapa nih? Caca. Caca. Izin bertanya Kak, apakah kira-kira buat tahun depan sudah bisa ada akreditasinya? Ini Oh, berarti ini lanjutan dari fakultas kedokteran ya? Fakultas Kedokteran. Oke, kalau mau nanya, kalau tanya kira-kira tahun depan ada akreditasi atau enggak? Jadi kalau akreditasi itu sekitar 4 tahun sekali ya. Sekitar 4 tahun atau 4 tahun ya lupa. 4 tahun lah, 4 tahun sekali. Nah, jadi karena fakultas kedokteran itu baru dibuka tahun 2020 atau 2019. Jadi mungkin 4 tahun setelah itu baru ada akreditasi di fakultasnya gitu. Itu pun sama untuk semua jurusan, misalkan jurusan teknik informatika itu kan baru banget kan, dan itu belum ada akreditasinya. Nah, buat ada akreditasinya itu setelah 4 tahun lagi. Nah, setelah 4 tahun lagi itu maksudnya apa? Nah, setelah kalian mau lulus jadinya gitu. Misalkan kalian udah masuk di fakultas kedokteran, tapi kan belum ada akreditasinya. Nah, kalau pas kalian udah mau selesai dari kampus ya udah ada akreditasinya, karena kan udah ini ya udah 4 tahun pasti ada reakreditasi, jadi buat akreditasi baru-baru gitu. Itu sih. Semoga menjawab ya. Iya. Siapa tadi yang nanya? Oh, Caca. Apa udah cukup Caca atau ada yang ditanyakan lagi? Takutnya masih belum jelas. Iya, takut masih. Cukup. Oh, cukup. Oke. Iya. Ya. Oke. Ini banyak juga ya. Jadi selanjutnya nggak apa-apa. Kak, izin bertanya Nggak apa-apa, tanya aja yang banyak. Yang banyak nggak apa-apa. Kita siap. Iya, ini oke lanjut nih ya dari Nurul Ameliawati. Kak, izin bertanya, di Untirta ada D1 Teknik Kimia yang 1 tahun nggak Kak? Katanya. Oh, kakak bisa jelasin. Paham ya. Kalau ini kakak ya berarti ya. Oke. Ada namanya AMD ya. Jadi itu khusus buat kalian yang mau masuk teknik kimia atau mau masuk kerja di industri kimia gitu, itu ada D1 teknik kimia, dan itu 1 tahun doang, tapi 1 tahun itu benar-benar benar-benar ditempa buat jadi buat siap kerja di luar gitu. Soalnya prakteknya banyak banget. Emang kadang kalau kakak misalnya kuliah gitu ya, ngeliat anak-anak D1 itu dia dari pagi sampai sore itu biasanya ada, bahkan sampai malam ada yang hidup segala macam. Karena emang 1 tahun itu benar-benar dibuat harus paham segala macam praktek di teknik kimia kita. Tapi enggak menyeluruh seperti yang S1 gitu. Kalau S1 kayak kakak di teknik kimia itu kakak bisa belajar dari prakteknya, bisa belajar teorinya, belajar cara ngebangun pabriknya. Karena kakak terakhir kalau misalkan skripsiannya itu rancang pabrik gitu. Jadi ngebuat pabrik kimia, terus dijelasin ke dosen pabrik kimianya tentang apa segala macam. Terus untung dan segala macamnya berapa gitu. Itu nanti itu dibelajarin kalau di sarjana. Nah, kalau di satu kan cuma ibaratnya praktek doang ya. Jadi memang disiapinnya tuh buat siap kerja doang. Kayak D3 lah ibaratnya gitu. Karena D3 di teknik kimia nggak ada, jadi adanya D1. Oke. Oh iya, tadi sebelum di chat ini Amelia Putri Ramadan tadi ini ya angkat tangan, mungkin dipersilakan terlebih dahulu untuk Amelia. Nanti yang di chatting di skip dulu bentar, nanti habis itu lanjut ke pertanyaan yang di chat yang ya. Untuk Amelia dipersilakan. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia dari Sekolah Aman 2 Kota Cilegon. Izin bertanya, tapi 2 pertanyaan boleh? Boleh. Mungkin tapi 1 pertanyaan aja dulu coba. Oh iya deh. Ayo. Untuk jalur SMMPTN Barat, itu kita bisa aksesnya di mana ya? Soalnya kalau saya ya taunya tuh kayak cuma SN, SBM selama ini. Baru dengar yang namanya SMMPTN Barat. Nah itu
buat jaga-jaga kita bisa akses gimana gitu. Terima kasih Kak. Oh, eh, Bisa langsung jawab. ya. Jadi SMMPTN Barat itu sebenarnya punya websitenya sendiri. Kalau Amel ini mungkin nanti mau lihat, itu klik aja di Google tuh search aja SMMPTN Barat. Di situ ada website resminya sendiri sih, maksudnya resmi khusus buat SMMPTN Barat itu websitenya gitu ya. Jadi emang beda dari SNMPTN, dari SBMPTN. Nah, Websitenya tuh emang masing-masing gitu. betul. Nah, Mungkin kabarnya mau tambahin? ya mau nambahin ya. Jadi Ya. buat kalian mungkin yang pengen tahu banget tentang Untirta lah, mau masuk seleksi masuk di Untirta tuh kayak gimana segala macam. Sebenarnya di Untirta tuh ada organisasinya sendiri. Jadi emang organisasinya ini khusus buat ngasih tahu informasi ke siswa mahasiswi yang mau sekolah di Untirta. Nah, namanya itu ini. Kelihatan nggak ya? Kakak chat aja ya. Kakak chat ini. Nama IG-nya itu nah, itu kakak chat ya. Jadi kalian yang mau tahu tentang Untirta, tentang cara masuk ke Untirta itu di situ semua. Jadi kayak mau SMM itu mau dilaksanainnya nanti kapan, bulan apa, tanggal berapa, itu nanti ada di Instagram Semut Untirta, Serikat Eksekutif Muda Untirta. Jadi memang kakak juga dari organisasi itu sebenarnya, dan memang organisasi ini tuh ngasih informasi buat kalian-kalian yang mau masuk Untirta tuh kayak gimana. Dan bebas banget kalian mau tanya-tanya di situ. Nanti bakal ada admin yang jawab. Karena kebetulan adminnya juga junior kakak. Ya, itu. Terus mungkin Amelia tadi katanya punya pertanyaan kedua. Dipersilakan untuk bertanya. Dan yang kedua, kebetulan Amel tuh pengen ya ilmu komunikasi di Untirta insya Allah. Nah, tapi di situ kan untuk akreditas prodinya B ya. Nah, pertanyaannya untuk akreditas prodi apakah berpengaruh dalam pandangan ketika kita ingin melamar pekerjaan gitu? Oh. Tapi tadi pertanyaan yang pertama sudah cukup jelas ya, Amelia. Jelasin. Jadi izin menjawab ya, masalah akreditasi jurusan ya sebenarnya. Kalau ditanya jauh. Oh iya, kalau ditanya pengaruh atau enggak sih sebenarnya ya pasti berpengaruh sih sebenarnya. Tapi kan perusahaan ya atau kantor juga kan melihat dari akreditasi pertama kampusnya dulu ya. Misalkan kampusnya itu kan misalkan Amel nih dari Untirta kan misalnya ya keterima di Untirta, kuliah di Untirta, lulus di Untirta, kan perusahaan akan ngeliat dulu bahwasannya Amel ini dari Untirta gitu. Pas dicek ternyata emang Untirta ini akreditasinya A gitu kan. A itu udah sangat bagus di Indonesia, itu akreditasi paling bagus di Indonesia. Walaupun mungkin jurusan masih ilmu komunikasi itu masih B, tapi B itu udah cukup dibandingkan akreditasi yang masih ada di bawah dari B itu. Jadi kemungkinan juga ya masih berpeluang besar gitu karena emang kampusnya juga udah A gitu. Karena gini juga misalkan kalian yang bukan cuma pengen kelamar ke pekerjaan kayak di pabrik atau kantor, bahkan kayak CPNS ya, kalian CPNS aja kan itu butuh yang namanya akreditasi ya, minta dimasukin gitu kan, akreditasi kampus, akreditasi jurusan. Jadi emang ya berpengaruh juga sih gitu. Jadi intinya mah antara perusahaan kantor akan melihat gitu bahwa calon pekerja gitu atau calon karyawan itu dia tuh dari kampus mana, dari jurusan mana gitu, dilihat akreditasinya gitu. Jadi ya intinya berpengaruh gitu, Amel. Menambahin kali ya. Iya. Berpengaruh atau tidak berpengaruh, tapi sedikit kalau untuk jurusan ya. Kenapa? Karena bukan kadang sih, justru yang kita dilihat dari biasanya tuh ya administrasi pertama awal. Contohnya kalau kakak misalkan kayak contohnya perusahaan-perusahaan industri kimia semacam Chandra Asri atau kayak apa lagi ya yang kimia, Mitsubishi Chemical gitu yang ada yang di Merak. Nah, itu biasanya untuk akreditasi tuh biasanya yang ditanyain semua universitas. Jadi
contohnya senior kakak gitu ya, nanya, apa namanya, si dari pihak perusahaannya ngajuin beberapa apa sih akreditasi di kampusnya gitu. Tapi untuk akreditasi Utirta kan udah A, jadi biasanya yang dilihat kampusnya dulu untuk awal, dan prodi atau jurusan tuh kecil banget sih buat apa namanya dilihat dari pengaruhnya di situ ya, karena akreditasi juga berubah-ubah. Jadi yang A juga bisa jadi B, yang B juga bisa jadi A, yang C juga bisa jadi B, yang udah B juga bisa jadi C gitu. Jadi tergantung dari pihak jurusannya gitu kalau untuk akreditasi gimana dan segala macamnya. Contohnya kakak lah, kakak juga masih teknik kimia di kakak kan masih B, tapi untuk apa namanya lulusannya juga nggak susah-susah juga buat nyari kerja gitu. Jadi bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh, tapi yang berpengaruh tuh akreditasi kampus, dan kebetulan akreditasi kampus kita udah A. Itu sih mungkin ngejawabnya Amel ya. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin pertanyaan yang lain nih. Mungkin Amel sudah cukup ya pertanyaannya. Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut ke yang ke chat ya. Ini dari siapa nih? Muhammad Raffi atau ya. Kak izin bertanya, jika memilih jurusan A di PTN A yang alumninya diterima di PTN tersebut 2 tahun yang lalu, apakah masih ada peluang diterima senam PTN tahun ini? Izin menjawab ya. Karena kakak juga dulu jalur senam PTN di Untirta waktu itu, berpengaruh, apalagi kalau misalkan ternyata kakak kelas kalian gitu ya, itu mempunyai apa ya ibaratnya ya, prestasi lah ya, prestasi yang memuaskan gitu. Jadi jadi kampus itu akan menilai dari kakak kelasnya kalian gitu. Kalau kakak kelas kalian itu bagus, punya prestasi, itu kalian akan sangat berpengaruh sama penerimaan kalian gitu. Maksudnya kalian tuh bisa akan lebih mudah gitu diterima di jalur senam PTN itu kalau kakak kelas kalian itu yang mempunyai prestasi gitu. Terus yang kedua nih, kalau misalkan berpengaruh juga gini, ketika kakak kelas kalian keterima di senam PTN, terus misalkan di kampus A gitu misalkan ya, ternyata di kampus A itu kakak kelas kalian itu malah mengundurkan diri, itu berpengaruh juga sama kalian, berpengaruhnya tapi bukan untuk masuk. Jadi gini, bukan peluang kalian besar untuk masuk, malah lebih mempengaruhi kalian. Kayak kampus tuh kayak, wah kemarin aja kakak kelasnya ngundurin diri gitu, jadi ada kemungkinan kalian tuh agak lebih diperkecil si kuota dari SMA kaliannya gitu. Misalkan jika salah satu ada kakak kelas yang kalian yang masuk ke kampus A tapi malah mengundurkan diri gitu. Jadi seperti itu kurang lebih jawabannya. Mungkin Kak Farhan mau nambahin atau lanjut? Betul banget sih kata Kak Indra ya. Jadi itu udah benar banget. Untuk Muhammad Rafi, apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Muhammad sudah jelas, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini dari Anggun sekarang pertanyaan. Izin bertanya Kak, seberapa besar peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah di sana? Seberapa besar? Kak Farhan mau jawab atau? Oke, siap. Ini mungkin pertanyaan yang seru. Sangat banyak ya. Iya. Kalau kuliah tuh gimana kalau mau dapat kerja gitu setelah kuliah? Oke. Itu jawabannya tergantung. Karena seberapa cepat kan jatuhnya. Maksudnya kalau misalkan kerja ya bisa kerja, tapi kalau seberapa cepat kan ini pertanyaannya apa sih? Mendapat peluang mendapatkan pekerjaan. Berapa besar peluang? Kalau peluang justru bisa dibilang ya sangat besar, karena contohnya gitu. Sekarang tuh di perusahaan atau segala macam itu tuh lulusan kuliah itu menjadi standar minimal kalian buat masuk kerja. Jadi misalkan standar minimal kalian aja yang belum nyampe gitu ya, atau masih misalkan masih lulusan SMA atau masih SMK segala macam, itu kan tentu mungkin presentasinya lebih sulit buat dapat pekerjaan, karena emang standar minimal yang kalian mau tempuh itu nggak dapet gitu. Dan sekarang tuh banyak banget ya
lulusan misalkan kerja harus lulusan S1 dulu atau harus D3 dulu atau lulus kuliah dulu. Itu udah banyak banget. Jadi kalau dibilang peluang buat masuk kerjaan besar, tapi itu jatuh lagi ke tergantung tergantung apa ya? Ya tergantung nasib sih. Oh, gimana ya? Tapi kalau misalkan ditanya peluang besar, tentu peluangnya sangat besar. Ya karena kampus Untirta sendiri ya A akreditasinya gitu. Jadi Betul, betul. kemungkinan kalian dilihat sama kantor sama pabrik ya besar gitu. Lanjut mungkin ya, itu dari siapa tadi? Dari Anggun. Anggun, apakah sudah cukup jelas? Sudah Kak, terima kasih. Oke. Ini dari selanjutnya ya, dari siapa? Dari Rian Pangestu. Kak izin bertanya, saya belum begitu tahu tentang sistem perkuliahan, salah satunya adalah UKT. Sebenarnya UKT itu apa ya, Kak? Oh. Oke, bisa nih. Oke. Oke. UKT itu dari singkatan dari apa tuh? Apa sih, ganti lupa? Uang kuliah tunggal. Oke, uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal itu istilahnya lah kayak bayaran kalian di sekolah ya. Jadi tapi bedanya ini bayaran kalian di kampus gitu. Nah, UKT ini di Untirta sendiri enggak matokin harga kayak universitas lain mungkin. Jadi di Untirta ini uang kuliah tunggal kalian setiap semester itu tergantung dari penghasilan orang tua kalian. Jadi contohnya ada UKT gelombang 1, UKT gelombang 0 di Untirta bidik misi kayak beasiswa itu pasti 0 ya. Jadi atau KIP gitu, beasiswa KIP itu 0. Jadi gak bayar lah per setiap semesternya. Kalau ada UKT gelombang 1 itu kayak teman kakak. Golongan, Farhan. Oh ya, golongan gitu. Golongan 1 itu ada 500.000, itu teman kakak ada kebetulan. Karena apa namanya, dia nggak ikut bidik misi tapi penghasilan orang tua mungkin rendah atau segala macam ya, jadi dia masuk UKT golongan 1 itu 500.000. Terus ada golongan UKT 2 itu 1 juta, UKT golongan 3 itu sekitar 2,5 sampai 3,5 juta. Itu ada golongan keempat itu ada 3,5 sampai 5,5 juta dan seterusnya gitu. Jadi kalian masuk di Untirta itu tergantung penghasilan orang tua kalian berapa, dan itu bakal dipasin sama pihak kampus. Kalian tuh bakal dapat UKT per semesternya berapa gitu. Jadi buat kalian nggak menutup kemungkinan lah kalau kalian misalkan penghasilan orang tua rendah atau segala macem, nggak apa-apa karena UKT di sini nggak nggak matok gitu ya Chan. Jadi mungkin universitas lain kayak IPB ya Chan mungkin. Jadi ya setiap kampus itu sebenarnya mempunyai kebijakannya masing-masing ya, tapi emang rata-rata UKT sih sistemnya itu yang tadi dijelaskan oleh Farhan ya. Jadi kecuali mungkin gini, saya itu adalah ahli jenjang ya, yang dari lanjutan dari D3 ke S1. Kebetulan D3 saya itu di IPB ya, mungkin bisa ada yang tahu Institut Pertanian Bogor. Itu waktu saya kuliah di situ itu dipukul rata. Maksudnya dipukul rata tuh disamain semua mahasiswa itu dikenakan biaya 6 juta. Tapi itu hanya setahun kemarin aja sih saya baru tahu kuliah di situ. Mungkin di universitas lain nggak tahu ya, karena setiap kampus itu beda-beda mempunyai kebijakan masalah bayar kuliah lah ibaratnya UKT. Kalau di IPB kemarin iya di sistem tapi emang itu pun cuman di D3-nya. Kalau di S1 IPB tuh kemarin juga tetap sih ngikutin kayak dibarengin sama kayak di kampus-kampus lain, termasuk kampus Untirta yang dilihat dari gaji orang tua, dilihat dari tanggungan anak, sebenarnya dilihat dari situ juga nanti bakal ibaratnya bakal dikelola atau bakal diseleksi gitu sama pihak kampus, menetapkan bahwasannya kalian tuh dapat UKT itu berapa gitu, di golongan berapa gitu, golongan 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu, atau golongan 0 atau jadi nanti ditentuin sama pihak kampus sendiri. Jadi kalian ketika kalian masuk ke kampus itu kalian dikasih kayak diberikan kayak form gitu ya, formulir tentang tentang gaji orang tua kalian, pendapatan orang tua kalian, terus tanggungan anaknya tuh, maksudnya kalian tuh mempunyai adik berapa gitu, itu dilihat sama pihak kampus dan bakal ditentuin seberapa besar atau masuk kemanakah golongan kalian itu gitu.
itu tentang UKT sih sekilas. Dari siapa sih? Rian. Apakah sudah cukup jelas, Rian? Rian masih? Rian Pangestu tentang UKT. Cukup Kak, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Ini selanjutnya dari siapa nih? Oh, Sasa Halisa. Halo Kak, izin bertanya, apakah lulusan SMA IPA bisa memilih prodi IPS, Sosium, dan begitu juga sebaliknya? Bisa. Seperti yang sebenarnya tadi udah dijelasin ya sama Kak Farhan. Sebenarnya kalau misalkan kayak lintas jurusan ya gitu, nyebutnya lintas jurusan yang berbeda gitu. Itu sebenarnya bisa. Cuman mungkin kalau di jalur SNMPTN ya Han ya, itu agak bukan agak kecil sih maksudnya kemungkinannya ketika kalian ada, selalu ada, cuma kecil. Cuman pasti bisa gitu, tapi kemungkinan lulusnya tuh kecil gitu kalau kalian lintas jurusan gitu ya, dari IPA mau masuk sosum. Tapi kalau kalian masuk ke melalui SBMPTN, jalur yang tes kayak ya SBMPTN atau ujian mandiri PTN darat gitu ya, itu kemungkinan kalian keterima tuh sebenarnya besar. Ya kalian terus belajar aja biar mendapatkan hasil itu memuaskan dan kalian bisa keterima gitu di lintas jurusan gitu. Misalkan ya kalian dari IPA pindah mau masuk ke misalkan IPS tuh inilah sosiologi kayak gitu kan, pendidikan sosiologi, itu bisa gitu. Tapi ya kalian sering-sering belajar aja untuk mendapatkan nilai yang bagus nanti di SBMPTN atau di PTN Barat. Kalau buat SNMPTN ya kemungkinannya bisa, tapi ya kecil gitu karena beda lintas jurusan gitu. Apakah sudah cukup jelas, Sasa Halisa? Iya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut ya, ini dari Febrianti Rahayu. Kak izin bertanya, jika kita ingin langsung kerja gitu setelah lulus kuliah, itu sebaiknya kita ambil D3 atau S1? Ya, mau jawab ya? Oke, siap. Oke, jadi itu jatuh lagi ke ini ya, jadi lebih baik S1 atau D3. Nah, dua-duanya juga baik, nggak ada yang nggak lebih baik, karena cuma bedanya doang, penerapannya doang. Kayak D3 itu mungkin lebih ke praktek gitu ya, atau S1 juga lebih ke teori, tapi belum tentu S1 teori juga sih, karena misalkan kalau teknik kan justru teori dan praktek banyak banget gitu, dan itu jatuhnya nggak menutup kemungkinan, jadi kayak nggak mesti S1, nggak mesti D3, jadi bebas gitu. Itu sih paling yang lebih ke penerapan waktu kuliahnya doang gitu yang bedanya. Gitu. Apakah sudah cukup jelas, Febrianti Rahayu, atau mungkin masih ingin bertanya lagi? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama. lanjut ya, kita ke Siti Amalia. Izin bertanya lagi Kak, katanya, untuk sampai saat ini praktek apa aja sih yang telah didapat dari kakak semua, dan untuk biaya di Unita S1 FEB Manajemen S1 berapa Kak untuk satu semester? Apakah setiap angkatan berbeda-beda? Apa aja yang terdapat dari kakak semua? Oh, ini mungkin untuk fokus ke ini ya, jurusan manajemen aja ya Siti ya, Siti Amalia. Kalau misalkan untuk jurusan S1 manajemen ya, praktek apa aja yang udah didapat ya. Jadi kalau di manajemen tuh kalian tuh gini, ada yang namanya praktek lab komputer. Jadi di lab komputer itu kalian bakal belajar kayak mengelola keuangan, menggunakan Excel, atau terus kayak misalkan praktek statistika, kayak kalian tuh melihat angka-angka statistik untuk menggunakan komputer juga sama. Jadi sebenarnya kalau di manajemen ya, khusus manajemen aja nih Mbak ya. Nggak tahu sih kalau jurusan yang lain, karena kakak dari jurusan manajemen, itu prakteknya lebih banyak menggunakan komputer gitu. Kayak menggunakan Excel, menggunakan ya Excel pun banyak kan, kayak mungkin kayak rumus sum, ada lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, kayak rumus-rumus seperti itu. Nah itu tuh sering digunakan di prakteknya di manajemen gitu, kayak laporan keuangan, laporan laba rugi gitu, terus jumlah barang yang masuk,
Jadi kalau praktek untuk di manajemen ya seperti itu. Pokoknya intinya di manajemen itu lebih banyak menggunakan komputer kalau praktek. Terus ini untuk apa nih? Untuk biaya manajemen S1 berapa Kak untuk satu semesternya? Apakah setiap angkatan berbeda? Gini, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Farhan ya. Jadi bukan dilihat dari angkatan berbeda-beda aja, tapi dari kalian yang masing-masing gitu, dari pendapatan orang tua kalian masing-masing gitu, dan tanggungan tanggungan orang tua masing-masing. Jadi masalah biaya mah ya itu tergantung orang tua kalian gitu, pendapatan orang tua kalian, dan setiap orang pun dikenakan biaya yang berbeda-beda dan dimasukkan ke dalam golong yang berbeda-beda tergantung orang tua pendapatan orang tua kalian gitu. Apa? Ih, lagi dengerin ini. Apakah sudah cukup jelas Siti Amalia? Sudah ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut aja. Ini dari Sapna Budiawati. SMMPTN Barat itu seleksi mandiri kan Kak? Iya, mandiri, ya. Iya betul. Jadi SNMPTN Barat itu adalah ujian mandiri yang dilaksanain salah satunya di Untirta. Gitu. Iya. Itu untuk Sapna Budiawati. Apakah sudah cukup jelas? Jelas lah mungkin. Jelas ya. Oke, lanjut. Ini ke siapa? Oh, Nurul Ameliawati. Kak, izin bertanya, jika ingin kuliah di D1, ini ya apa, D1, itu tesnya jalur mana? Oh, yang tadi, yang D1. Oh, tadi yang pertanyaannya siapa? Si ini ya? Nurul Ameliawati. Tesnya lewat mana tuh? Mungkin kayak yang kakak bilang ya, kalian bisa follow IG di Semut Untirta, karena di sana bakal ada informasi-informasi terkait seleksi masuk untuk khususnya di Untirta gitu. Jadi yang mau masuk D1 teknik kimia segala macam, atau D3 atau S1 atau informasi tentang ahli jenjang segala macam itu ada di situ. Apakah sudah cukup jelas ini siapa? Nurul. Iya Kak, makasih. Iya. Terus lanjut ke mana nih? Ayuni Septiani. Kak, izin bertanya, kalau S1 tuh berapa semester ya? Oh, izin jawab ya. Pada umumnya sih sebenarnya S1 tuh yang 4 tahun gitu. Jadi 8 semester gitu. 8 semester atau 4 tahun. Itu umumnya sih gitu. Sebenarnya tergantung kalian juga gitu. Kalau kalian bisa mengejar SKS-nya dengan cepat, terus kayak misalkan bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat, ada gitu lulusan S1 yang cuma 3,5 tahun gitu, ada gitu lulusan yang cuma 3,5 tahun alias 7 semester. Ada juga yang 5 tahun lelet gitu ya, maksudnya bukan lelet sih, maksudnya terhambat lah karena skripsi atau yang lain-lain. Itu ada yang sampai 5 tahun gitu kuliah S1. Jadi pada intinya mah ya tergantung kaliannya juga gitu. Tapi umumnya rata-rata 4 tahun atau 8 semester gitu. Itu untuk jawaban jawaban dari pertanyaannya Ayuni ya. Apakah sudah cukup jelas Ayuni? Sudah ya. Ya, mungkin yang ada KBM boleh live apa? Iya, kalau ada yang KBM. Nah, bentar lagi sampai. Ini juga menyelesaikan pertanyaan aja. Terus Ayuni, ini Maisaroh. Ada yang bertanya lagi, punten Kak, izin bertanya, untuk masuk PTN kan ada beberapa jalur. Saya dapat informasi ternyata di universitas juga bisa melalui jalur zonasi. Nah, apakah tidak ada jalur zonasinya Kak? Kalau zonasi sebenarnya mengikuti yang tadi tuh yang fakta Untirta ya, bahwasannya Universitas Untirta ini, Sultan Ageng Tirtayasa ini, dia lebih mengutamakan orang yang berasal dari Banten itu tadi ya. Jadi kalau sistem zonasinya sebenarnya kurang tahu ya, tapi kalau fakta Untirta tadi emang menyatakan bahwa Untirta lebih mengutamakan pendaftar gitu atau calon mahasiswa itu dari Banten, provinsi Banten gitu. Mungkin lebih kayak gini ya. Jadi misalkan SBMPTN orang luar Banten nih nilainya adalah misalkan 85. Sedangkan kalian ada orang Banten nilainya 85 sama dengan yang di luar Banten gitu. Nah, itu pasti prioritasin kalian duluan gitu, karena kalian berasal dari Banten, dan itu mungkin lebih ke jalur zonasi. Jadi Untirta zonasinya agak luas ya Banten, karena memang kan Untirta
universitas yang mengabdi, bukan mengabdi ya, lebih jadi ininya tuh primadona di Banten gitu. Jadi memang apa namanya Untirta lebih fokus ke provinsi Banten itu sendiri gitu. Jadi nggak cuma Cilegon, nggak cuma Serang, tapi Tangerang juga, Pandeglang juga gitu. Dan kalian bakal dapat teman-teman dari lain kota gitu. Banyak banget. Mungkin ngejawab ya. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya lagi nih ya, apa Hoyrun Najwa. Izin bertanya, lebih bagus ambil D3 apa S1 di Oh jurusan? itu udah ya, udah. Oh, udah dijawab ya? Iya itu dijawab, tapi mungkin kita jelasin sebentar ya. Oh, iya. Ngambil D3, udah bagusan ngambil D3 atau S1 itu tergantung sih. Jadi jatuhnya tergantung lagi. Jadi D3 seperti yang udah Kak Chandra bilang, mungkin lebih ke penerapan ke praktek. S1 ada teori, lebih ke teori, tapi belum tentu prakteknya juga enggak. Jadi prakteknya juga iya, teori dan praktek. Jadi mungkin S1 lebih lama karena memang mengamin teori beserta prakteknya doang. Beserta prakteknya juga. Sedangkan untuk D3 praktek aja gitu. Gitu. Dan yang ngebedain mungkin sama gelarnya. Jadi gelar sarjana sama D3 beda. Oke, mungkin bisa lanjut pertanyaan ke Oh, ini Rika ya, Rika Amelia. Kalau Kak izin bertanya, kalau ngambil SKS itu ada minimal tidak ya? Oh, ini mungkin Kak Cikal mau jawab. Silakan Kak Cikal mau jawab. Oke, izin menjawab ya Rika. Jadi SKS itu per jurusan itu beda-beda. Ada yang paketan, ada yang bisa kita pilih sendiri gitu mau ngambil apa per semesternya. Kalau khusus saya kan di pendidikan non formal atau di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau di FKIP itu. Jadi kalau saya itu per SKS-nya per semester itu dia ini udah ada paketan dari awal. Jadi tiap mau KRS-an atau mau apa namanya ngambil jadwal per semester itu udah langsung per paket gitu per mata kuliah. Terus kelasnya juga kan kalau saya udah langsung dari awal misal kelas A itu langsung bakal kelas A sampai akhir semester atau bahkan nanti akhir semester 7. Nah, nanti kan saya abis ini langsung masuk semester 7, langsung skripsian, tapi itu masih masuk kelas A gitu dari awal. Jadi SKS itu kalau yang perpaketan udah ada dari kampusnya, kalau misalnya yang lain bisa juga ngambil sendiri gitu. Ada yang namanya semester pendek, ada yang ngambil semester pendek. Kalau saya yang udah paketan itu nggak bisa yang namanya ngambil semester pendek. Kalau misalnya ngambil semester pendek itu kan jadi bisa mempercepat kelulusan gitu loh ya. Jadi bisa nggak sampai 4 tahun juga kuliahnya bisa sampai 3,5 tahun, 3,5 tahun lah gitu. Jadi bisa mempercepat juga kelulusannya. Kalau saya kan dari awal udah dipaketin gitu nanti buat semester 1 mata kuliahnya yang ini jadi berapa 24 SKS, nanti semester kedua berapa SKS, nanti selanjutnya juga berapa SKS gitu. Jadi udah tergantung jurusannya juga gitu. Iya. Jadi setiap jurusan tuh kebijakannya beda-beda ya. Jadi contohnya kayak Kak Cika tadi ada paketan, kalau kayak kalau Farhan bebas, jadi mau ambil berapa SKS, yang penting cukup gitu. Tapi asal tidak menutup kemungkinan, misalkan mau ngambil mau ngambil mata kuliah di semester atas itu bisa, atau misalkan mau ngulang mata kuliah sebelumnya yang nilainya mungkin kurang itu bisa. Jadi kalau di kalau di jurusan kakak itu dibebasin, dan itu jadi apa namanya mungkin bisa ngejawab ya, jadi setiap jurusan itu punya kebijakan yang beda-beda gitu. Iya. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, takutnya masih ada yang pengen bertanya, masih dipersilakan. Iya boleh. Jadi kita juga nggak cuma di sosialisasi ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya habis sosialisasi ini mau nanya tentang kita, boleh aja di grup atau PC salah satu kakaknya gitu, nggak apa-apa. Bebas, kita siap jawab.
tentang Untirta mah ya. Asal jangan tentang UGM kita nggak tahu. Sudah cukup jelas semua. Ya nanti mungkin ditutup aja ya, apa diselesaikan saja acara ini. Jika ingin yang bertanya lagi, benar kata Kak Farhan tadi, silakan aja di PC di PC atau di grup juga nggak apa-apa, di grup sosialisasi Untirta itu kalian bebas nanya kapan aja. Insya Allah kami bantu jawab dan ya. Iya betul. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Ya kalau malu bisa PC gitu, bisa chat pribadi aja, nggak apa-apa, nanti dibantu jawab. Mungkin selanjutnya ini ya apa buat kalian-kalian ini diminta tolong untuk on cam ya buat dokumentasi kami. Jadi untuk kalian yang sedang masih off cam nih, minta tolong sebentar aja, sekitar 30 detik lah untuk on cam ya, buat minta fotonya aja, dokumentasinya aja. Nah, kelihatan semua. Buat dokumentasi kami gitu, ke laporan ke kampus gitu. Minta tolong ya semuanya untuk on cam sebentar aja, untuk foto doang, untuk sesi pemotretan saja. Ya, masih ada yang belum, silakan. Sebentar aja, sebentar. Hanya untuk foto doang. Oke. Masih ada yang belum atau silakan untuk on cam. Semuanya ya kalau bisa mah. Untuk sesi pemotretan aja. Oke, mungkin masih ada, nggak apa-apa deh yang masih belum. Kita mulai aja ya pemotretannya. Terserah, bebas gayanya, mau gaya apa aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nanti ini minta tolong satu lagi untuk mengisi absensi, nanti dikirim lewat grup sosialisasi Untirta. Kalian tinggal ngisi nama sekolah sama kelas aja. Nanti dikirim langsung ke ada link Google Form-nya. Dan itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, satu lagi Chan. Oh, apa? Tadi kan udah ada yang bertanya tuh, nanti mungkin yang bertanya itu yang mungkin kita anggap sebagai pertanyaan-pertanyaan yang bagus, kita jadiin. Oh iya. Dapat door prize lah dari kita ya, kecilan. Tapi nanti mungkin nama-namanya disebutkan nanti di grup ya, siapa aja. Iya. Nanti buat pertanyaan yang paling bagus dapat door prize. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau kami mempunyai salah kata. Kami pamit ya semuanya, ini bakal di end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.